Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muridin waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tayyib. Ismahuli an u'arrifu nafsi ismi Mutia Hafiz Raudatun Nisa ana thalibatun fi Jami'i Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saubayyuna lakum anil maudu konsep pendidikan seumur hidup. Dan yang pertama pengertian pendidikan, dan yang kedua asal mula pendidikan seumur hidup, dan yang ketiga tujuan pendidikan seumur hidup, dan keempat faktor-faktor konsep pendidikan seumur hidup, dan yang kelima konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam dan dalil, dan yang terakhir implementasi konsep pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan adanya pendidikan akan meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang yang lainnya. Manusia akan dianggap berharga apabila ia memiliki pendidikan yang berguna bagi sesama. Masa pendidikan sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan hanya di sekolah saja, akan tetapi kenyataannya pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang lainnya. Pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kedua, asal mula pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Awal pendidikan terjadi di dalam lingkup keluarga sebelum mengenal lingkungan masyarakat, sekolah, dan dunia luar lainnya. Dia terlebih dahulu dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Orang tua harus lebih memperhatikan anak-anak mereka, melihat potensi dan bakat yang ada pada anak mereka, menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri seorang anak sedari kecil. Yang ketiga, tujuan pendidikan seumur hidup. Ada dua tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan yang kedua, dengan mengingatnya proses pertumbuhan dan perkembangan manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama manusia hidup. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengembangan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup, lifelong education, adalah pendidikan yang tidak pernah putus apabila si individu menjadi dewasa, akan tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hidup ini menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini karena manusia terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup sewajarnya dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Faktor timbulnya pendidikan seumur hidup: majunya ilmu dan teknologi, produk teknologi yang perlu dipelajari, alat kerja yang berbasis teknologi, perubahan sosial yang cepat akibat majunya iptek, berbagai macam jenis sumber kehidupan, perubahan di segala bidang kehidupan, dan teknologi pada saat ini yang sangat mempengaruhi pendidikan seumur hidup ini. Yang kelima, konsep pendidikan seumur hidup dalam tinjauan pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, belajar seumur hidup itu sudah dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan pula bahwa belajar seumur hidup itu adalah suatu kewajiban, sebagaimana sabdanya, mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas kaum muslimin. Hadis Abdi Bar. Dengan memperhatikan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa aktivitas seumur hidup memang telah menjadi bagian dalam kehidupan kaum muslimin.
Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif Islam adalah pendidikan atau proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan sejak anak dalam kandungan sampai meninggal dunia untuk memperoleh kehidupan yang makmur dan bahagia di dunia dan di akhirat. Islam mengajarkan bahwa pendidikan tidak mengenal batas waktu. Setiap manusia harus senantiasa menempuh pendidikan atau mencari ilmu sepanjang hayatnya atau seumur hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas waktu, yaitu mulai sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Pada dasarnya, manusia dilahirkan ke alam dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sejak anak dilahirkan ke alam dunia ini, sesungguhnya adalah awal manusia mulai belajar, karena di dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu belajar sejak ia lahir hingga ia masuk ke dalam liang lahat. Dalil pendidikan seumur hidup itu ada dua. Yang pertama, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah 224. Dan yang kedua, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Status hukum menuntut ilmu yang fardu ain ini mengisyaratkan semua orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Menuntut ilmu merupakan perintah agama yang wajib bagi setiap muslim. Dalam Islam, keutamaan menuntut ilmu dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dan menuntut ilmu kita memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, meningkatkan akhlak, memperluas peluang karir, dan berkontribusi dalam masyarakat. Seseorang yang sedang menuntut ilmu memperoleh tempat yang luar biasa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu merupakan sesuatu yang paling utama dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu yang dimanfaatkan secara baik akan menjadi pahala bagi orang tersebut dan akan menjadi manfaat juga bagi orang lain. Yang terakhir atau yang keenam, implementasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat. Dan yang kedua, memiliki pandangan bahwa belajar hal-hal yang baru merupakan secara yang logis untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga, bersemangat tinggi untuk belajar pada semua level. Dan yang keempat, menyambut baik perubahan. Implementasi pendidikan sepanjang hayat adalah memberi kekuatan motivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan yang diarahkan oleh dirinya sendiri dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Kesimpulannya, pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu, berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal, yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan seumur hidup itu penting karena akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan kemerawatan akibat kebodohan. Pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Penerapan cara berpikir menurut asas pendidikan seumur hidup itu akan mengubah pandangan kita tentang status dan fungsi sekolah, di mana tugas utama pendidikan sekolah adalah mengajar anak didik bagaimana cara belajar. Peranan guru terutama adalah sebagai motivator, stimulator, dan petunjuk jalan anak didik
Dalam hal belajar, sekolah adalah pusat kegiatan belajar masyarakat sekitar sehingga dalam rangka pandangan mengenai pendidikan seumur hidup, maka semua orang secara potensi merupakan anak didik. Rubama kafaitu minni li'annal insan mahalul hoto wan nisyan sukron kasiron ala itimamingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.